Nama setan dan tugasnya. Dalam Islam, setan adalah makhluk yang diciptakan dari api dan merupakan musuh bagi manusia. Setan berasal dari golongan jin, dan pemimpinnya adalah iblis yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Berikut ini adalah beberapa nama setan beserta tugas-tugasnya menurut berbagai sumber dalam literatur Islam. Nama-nama setan dan tugasnya. Iblis, pemimpin para setan dan jin yang durhaka. Tugas utamanya adalah menggoda manusia agar menjauh dari jalan Allah dan masuk neraka. Hanzab, setan yang menggoda manusia dalam salat. Membuat seseorang tidak khusyuk dan lupa rakaat salatnya. Was-was, setan yang menanamkan keraguan dalam hati manusia. Baik dalam hal wudhu, salat, atau dalam aktivitas sehari-hari. Zalnabur, setan yang menggoda manusia saat ada musibah atau kerusuhan, memperburuk keadaan dan memicu amarah serta tindakan destruktif. Awar, setan yang menggoda manusia pada urusan zina dan maksiat. Maswat, setan yang memprovokasi penyebaran kebohongan dan gosip. Dasim, setan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, memicu pertengkaran antara suami istri. Lakwas, setan yang menggoda para pedagang dan pelaku bisnis agar berbuat curang dan menipu. Hafaf, setan yang menggoda manusia untuk mabuk-mabukan dan terjerumus dalam minuman keras serta narkoba. Murah, setan yang menggoda dalam bidang musik dan hiburan yang melalaikan. Cara melawan godaan setan. Membaca ta'awuz. Selalu membaca, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk terutama sebelum membaca Al-Quran atau memulai aktivitas penting. Memperbanyak zikir. Mengingat Allah dengan membaca zikir harian. Seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah. Membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, ayat kursi QS. Al-Baqarah, 255, dan surat-surat pendek seperti Al-Falaq dan An-Naas. Menjaga salat 5 waktu. Salat dengan khusyuk dan tepat waktu dapat menjadi tameng dari godaan setan. Berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Baik dalam doa pagi, sore, maupun sebelum tidur. Berpuasa, menahan hawa nafsu dan memperkuat ketakwaan. Menjauhi tempat maksiat, menghindari lingkungan yang dapat mempermudah godaan setan. Berwudu, wudu dapat memadamkan api kemarahan yang sering kali dipicu oleh setan. Dengan memahami peran setan dan cara menghadapinya, seorang muslim diharapkan dapat menjaga keimanan dan terhindar dari jebakan setan. Setan dalam konsep lain, setan adalah makhluk gaib dalam banyak kepercayaan, dan memiliki peran yang bervariasi tergantung pada keyakinan masing-masing. Berikut beberapa contoh setan dengan tugasnya. Iblis, dalam agama Islam dan Kristen. Iblis adalah pemimpin setan yang menentang Tuhan dan menggoda manusia. Azazel, dalam tradisi Yahudi. Azazel adalah setan yang dikaitkan dengan dosa dan pengorbanan. Beelzebub, dalam agama Kristen. Beelzebub adalah setan yang dikaitkan dengan kejahatan dan kesombongan. Lucifer, dalam tradisi Kristen. Lucifer adalah malaikat yang jatuh dari surga dan menjadi setan. Penting untuk diingat bahwa keyakinan tentang setan dan tugasnya sangat beragam dan dapat bervariasi berdasarkan budaya dan agama. Tujuan setan dalam berbagai kepercayaan sangat bervariasi. Berikut beberapa interpretasi. Dalam agama Islam dan Kristen, setan berusaha menggoda manusia agar menjauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Tujuan utama mereka adalah untuk merugikan manusia dan menarik mereka ke dalam neraka. Dalam tradisi Yahudi, setan sering dikaitkan dengan kejahatan dan dosa, tetapi tujuan mereka tidak selalu jelas. Ada yang percaya bahwa mereka hanya ingin menyebabkan kekacauan, sementara yang lain percaya bahwa mereka memiliki rencana yang lebih kompleks. Dalam mitos dan legenda, setan dapat memiliki tujuan yang beragam, seperti membalas dendam, menguasai dunia, atau hanya untuk bersenang-senang. Penting untuk diingat bahwa keyakinan tentang tujuan setan sangat beragam dan dapat bervariasi berdasarkan budaya dan agama. Konsep setan biasanya dikaitkan dengan kejahatan dan tujuan jahat. Dalam banyak kepercayaan, setan adalah makhluk yang menentang kekuatan baik dan berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Namun, ada beberapa interpretasi yang lebih kompleks. Dalam beberapa tradisi mistis, setan dapat dilihat sebagai kekuatan alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta.
Mereka mungkin tidak selalu memiliki tujuan yang jahat, tetapi mungkin bertindak sesuai dengan hukum alam yang berbeda dari manusia. Dalam beberapa cerita rakyat, setan dapat bertindak sebagai pemberi pelajaran atau pembalas dendam bagi manusia yang melakukan kesalahan. Meskipun tindakan mereka mungkin tampak brutal, mereka dapat dilihat sebagai bentuk keadilan atau hukuman yang diperlukan. Penting untuk diingat bahwa konsep setan sangat subjektif dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Apakah setan dapat memiliki tujuan yang baik adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal dan tergantung pada kepercayaan masing-masing individu. Dalam banyak kepercayaan, setan dikaitkan dengan kejahatan dan godaan. Tujuan mereka umumnya dianggap untuk menyesatkan manusia dan menarik mereka menjauh dari jalan kebaikan. Oleh karena itu, setan tidak mungkin membantu manusia mencapai tujuan baik. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan manusia ke jalan yang salah dan mendorong mereka melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Meskipun ada beberapa interpretasi yang lebih kompleks tentang peran setan, seperti dalam tradisi mistis atau cerita rakyat, konsep setan sebagai pemberi bantuan untuk tujuan baik tidak lazim dalam kebanyakan kepercayaan. Dalam banyak kepercayaan, setan dikaitkan dengan kejahatan dan godaan. Tujuan mereka umumnya dianggap untuk menyesatkan manusia dan menarik mereka menjauh dari jalan kebaikan. Setan tidak mungkin membantu manusia mencapai tujuan baik. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan manusia ke jalan yang salah dan mendorong mereka melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Meskipun ada beberapa interpretasi yang lebih kompleks tentang peran setan, seperti dalam tradisi mistis atau cerita rakyat, konsep setan sebagai pemberi bantuan untuk tujuan baik tidak lazim dalam kebanyakan kepercayaan. Dalam cerita rakyat, setan sering digambarkan sebagai makhluk yang licik dan jahat. Mereka biasanya memiliki tujuan untuk menyesatkan manusia dan menarik mereka ke dalam dosa. Namun, ada beberapa cerita rakyat di mana setan membantu manusia mencapai tujuan baik, meskipun dengan cara yang tidak konvensional. Contohnya, dalam beberapa cerita rakyat Eropa, setan mungkin membantu seorang petani untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Tetapi sebagai imbalannya, petani tersebut harus menyerahkan jiwa mereka. Meskipun setan membantu manusia mencapai tujuan baik, mereka selalu memiliki motif tersembunyi yang merugikan manusia di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa cerita rakyat seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Dalam banyak kasus, cerita rakyat tentang setan yang membantu manusia mungkin mencerminkan rasa takut dan ketidakpastian manusia terhadap kekuatan yang tidak diketahui. Dalam banyak cerita rakyat dan kepercayaan, setan sering digambarkan sebagai makhluk yang licik dan suka menipu. Mereka seringkali menawarkan bantuan kepada manusia, tetapi dengan imbalan yang merugikan, seperti jiwa manusia atau kesetiaan mereka. Contohnya, dalam legenda Faust, setan Mephistopheles menawarkan ilmu pengetahuan dan kekayaan kepada Faust sebagai imbalan atas jiwanya. Namun, tidak semua cerita rakyat menggambarkan setan sebagai makhluk yang selalu meminta imbalan. Ada juga cerita di mana setan membantu manusia tanpa meminta imbalan, tetapi dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan atau kekacauan di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa cerita rakyat seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Cerita tentang setan yang menuntut imbalan mungkin mencerminkan rasa takut manusia terhadap kekuatan yang tidak diketahui dan keinginan untuk mengendalikannya. Dalam banyak cerita rakyat dan kepercayaan, setan sering digambarkan sebagai makhluk yang licik dan suka menipu. Mereka seringkali menawarkan bantuan kepada manusia, tetapi dengan imbalan yang merugikan, seperti jiwa manusia atau kesetiaan mereka. Jika manusia menolak imbalan setan, beberapa hal mungkin terjadi. Setan mungkin marah dan membalas dendam. Setan mungkin merasa terhina karena penolakan manusia dan berusaha untuk menghukum mereka. Mereka mungkin mengirimkan bencana, penyakit, atau kemalangan kepada manusia. Setan mungkin mencoba untuk menggoda manusia dengan cara lain. Setan mungkin menawarkan imbalan yang berbeda atau mencoba untuk menggoda manusia dengan cara yang lebih halus. Mereka mungkin mencoba untuk memanfaatkan kelemahan manusia atau membuat mereka melakukan dosa. Setan mungkin meninggalkan manusia. Setan mungkin menyadari bahwa manusia tidak dapat ditipu dan meninggalkan mereka untuk hidup sendiri. Namun,
Mereka mungkin tetap mengawasi manusia dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa cerita rakyat seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat pada masa lampau. Cerita tentang setan yang menuntut imbalan mungkin mencerminkan rasa takut manusia terhadap kekuatan yang tidak diketahui dan keinginan untuk mengendalikannya.